Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Farihin MPD, mohon izin menyampaikan tugas tentang tahapan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui refleksi dan tindakan yang sistematis. Proses penelitian tindakan kelas terbagi menjadi beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Setiap tahapan memiliki peran yang penting untuk mencapai tujuan penelitian dan perbaikan pembelajaran. Tahap awal dalam penelitian tindakan kelas adalah perencanaan. Pada tahap ini, guru atau peneliti harus mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Masalah tersebut bisa berupa rendahnya motivasi siswa, kesulitan dalam memahami materi, atau kurangnya interaksi di antara siswa. Setelah masalah teridentifikasi, peneliti perlu merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. Misalnya, jika masalahnya adalah rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas, tujuannya mungkin adalah meningkatkan partisipasi siswa hingga 70% dalam setiap sesi diskusi. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah merancang tindakan yang akan dilakukan. Tindakan ini dapat berupa penggunaan metode pembelajaran yang berbeda, penambahan media pembelajaran, atau pengaturan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Dalam merancang tindakan, penting untuk mempertimbangkan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran yang ada. Selain itu, peneliti juga harus menyiapkan instrumen untuk mengukur efektivitas tindakan yang diambil, seperti angket, lembar observasi, atau tes. Setelah rencana disusun, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, guru mulai menetapkan metode atau strategi yang telah dirancang. Pelaksanaan harus dilakukan dengan memperhatikan rencana yang telah dibuat, namun juga harus fleksibel terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Selama pelaksanaan, guru berperan aktif dalam mengamati dan mengarahkan siswa, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Keterlibatan siswa sangat penting dalam tahap ini. Guru perlu menciptakan interaksi yang aktif, di mana siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara maksimal. Misalnya, jika metode yang diterapkan adalah diskusi kelompok, guru harus memastikan setiap siswa terlibat dan menyampaikan pendapatnya. Disinilah peran guru sebagai fasilitator sangat diperlukan. Selain itu, guru juga harus mencatat setiap perkembangan dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan tindakan. Setelah tindakan dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah observasi. Pada tahap ini, guru atau peneliti mengumpulkan data untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Observasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengamatan langsung selama proses pembelajaran, analisis dokumen, atau wawancara dengan siswa. Data yang dikumpulkan perlu dianalisis untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan di awal penelitian telah tercapai. Data yang diperoleh selama observasi harus dianalisis secara sistematis. Misalnya, jika tujuan penelitian adalah meningkatkan partisipasi siswa, guru dapat menghitung jumlah siswa yang aktif berpartisipasi dalam setiap sesi. Selain itu, pengamatan terhadap sikap dan perilaku siswa selama pembelajaran juga sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang dampak tindakan yang diterapkan. Tahap terakhir dalam penelitian tindakan kelas adalah refleksi. Pada tahap ini, guru menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mengevaluasi keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Refleksi adalah proses kritis di mana guru mempertimbangkan apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil,
dan mengapa demikian. Dengan melakukan refleksi, guru dapat memahami lebih dalam tentang proses pembelajaran dan mendapatkan insight untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam refleksi, guru juga dapat berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan perspektif lain mengenai hasil penelitian. Diskusi ini dapat memberikan masukan berharga yang dapat digunakan untuk merencanakan tindakan berikutnya. Jika tindakan yang diambil ternyata tidak efektif, guru perlu merumuskan tindakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Proses refleksi ini penting untuk memastikan bahwa penelitian tindakan kelas menjadi siklus berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas secara sistematis. Setiap tahap memiliki peran yang krusial dalam memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik, observasi yang teliti, dan refleksi yang mendalam, diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Penelitian tindakan kelas tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.